Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih KMC. Sekarang kita lanjut ke acara yang sudah kita laksanakan, ini tentang pemaparan dengan tema proses pembangunan jembatan oleh narasumber kita, Pak Andri Yuda, dan nanti akan dilanjutkan kembali dengan sesi tanya jawab kepada anggota atau perwakilan dari provinsi. Boleh setelah pemaparan selesai oleh moderator. Sekarang saya kembalikan ke moderator kita untuk memaparkan materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah menyampaikan susunan acaranya. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Arkindo, Bapak Haji Reja Syahkian. Yang saya hormati Bapak Gendroyono STMT selaku Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan diskusi tentang akreditasi. Yang saya hormati Bapak Niko Dimus Daud MSI sebagai Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi. Terima kasih. Yang saya hormati juga bapak-bapak yang hadir dan ibu-ibu juga. Dalam kesempatan ini saya selaku narasumber. Nama lengkap saya Andri Yuda Sarjana Teknik. Pekerjaan sehari-hari saya adalah kontraktor dan selaku asesor juga di LSP. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pemaparan mengenai proses pembangunan jembatan. Di era sekarang ini, pekerjaan konstruksi begitu dinamis ya, berkembang. Sehingga perkembangan konstruksi khususnya untuk pekerjaan jembatan begitu maju. Cuman saya sendiri akan menjelaskan beberapa item poin utamanya dalam proses pemaparan pembangunan jembatan ini, yaitu pertama definisinya, kedua metode kerja, dan mungkin saya kasih juga animasi supaya jelas pada bapak-bapak ibu-ibu yang mendengar dalam acara PGD hari ini. Yang pertama adalah definisinya dulu ya. Ini adalah gambar flyover. Jembatan dan flyover sekilas tampak serupa karena secara bentuk dibangun dengan struktur melayang atau elevated dan memiliki ruang di bawah bangunannya. Ini lagi gimana ya? Maaf ya. Kok belum muncul? Saya ulang. Ini adalah gambar flyover. Saya share screen ya. Saya kenal sama Darjina itu.
Ya, ini adalah gambar flyover. Saya ulang. Jembatan dan flyover sekilas tampak serupa karena secara bentuk dan dibangun dengan struktur melayang atau elevated dan memiliki ruang di bawah bangunannya. Tetapi sejatinya jembatan dan flyover itu berbeda, apalagi istilah flyover memiliki arti jalan layang. Lantas apa perbedaan jembatan dengan flyover? Berikut ulasan sebagaimana dikutip dari Instagram resmi Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. Untuk jembatan yang ada di bawah bangunan, yaitu sungai, laut, danau, atau lembah, tujuan pembangunannya sebagai penghubung wilayah dan mempersingkat jarak tempuh. Sedangkan flyover di bawah bangunannya berupa jalan raya atau perlintasan kereta. Tujuannya pembangunannya untuk mengurai kemacetan dan mempercepat waktu tempuh. Lantas apa perbedaan jembatan dengan flyover? Berikut ulasannya. Sudah tadi. Persyaratan jembatan harus dilengkapi dengan sistem drainase dan ruang untuk menempatkan utilitas. Dalam hal bahu jalan tidak ditiadakan, harus disediakan jalur tepian dengan perkerasan yang berpenutup di kiri dan kanan lajur lalu lintas yang paling sedikit setengah meter. Di kedua sisi jalur lalu lintas harus disediakan trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki dan petugas pemelihara dengan lebar paling sedikit setengah meter. Lebar jalur lalu lintas pada jembatan harus sama dengan lebar jalur lalu lintas pada bagian ruas jalan di luar jembatan. Khusus untuk fungsi jalan arteri, lebar badan jalan pada jembatan harus sama dengan lebar badan jalan pada bagian ruas jalan di luar jembatan. Tinggi ruang bebas vertikal jembatan ke atas paling rendah adalah 5,1 meter dan tinggi ruang bebas vertikal jembatan ke bawah paling rendah 1 meter dari bagian terbawah bangunan jembatan. Ruang pengawasan jalan ruasja untuk jembatan di hulu dan hilir paling sedikit 100 meter atau ditentukan berdasarkan sifat morfologi sungai di makelokan. Ruang bebas vertikal dan horizontal di bawah jembatan untuk lalu lintas navigasi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Pada saat pengoperasian jalan, kendaraan dilarang berhenti di atas jembatan. Permukaan jalan pendekat dan lantai jembatan harus direncanakan dan dipelihara sehingga tidak menyebabkan ketidakrataan. Sedangkan persyaratan flyover harus dilengkapi dengan sistem drainasi dan tempat untuk pemasangan utilitas. Titik 2, dalam hal bahu jalan tidak ditiadakan, harus disediakan jalur tepian kiri dan kanan lajur lalu lintas paling sedikit setengah meter. Titik 3, di kedua sisi badan jalan pada flyover harus disediakan temarino, trotoar untuk perjalanan kaki dalam keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan dengan lebar paling sedikit setengah meter. Titik 4, lebar badan jalan pada flyover sekurang-kurangnya 8 meter. Titik 5, tinggi ruang bebas vertikal flyover paling rendah 5,1 meter dari permukaan perkerasan jalan. Itulah beberapa persyaratan antara jembatan dan flyover. Lalu selanjutnya adalah metode kerja. Metode kerja pelaksanaan. Jadi saya sebelum menginjak ke metode pelaksanaan pekerjaan jembatan. Jadi dalam pekerjaan jembatan ini pertama itu studi kelayakan dan perencanaan. Dan di sini saya akan membahas hanya metode pelaksanaan pekerjaannya saja. Untuk metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi jembatan ini item pekerjaan jembatan ini meliputi dari ini operate yaitu plat injak. Ini adalah pondasi, bisa pancang, bisa borvel. Ini ada footplat, ini adalah abutment atau yang tengahnya pilar, lalu balok girder, atau balok anak, girder, balok anak dan atau diafragma dan plat lantai dan trotoar maupun lining.
atau pagar pembatas. Untuk poin-poin bagian struktur utama jembatan, adapun metode konstruksi terpenting dalam konstruksi jembatan juga sangat bervariasi dan sangat ditentukan oleh banyak pertimbangan, antara lain yaitu kondisi medan, tipe alat yang telah dimiliki, kondisi akses menuju ke lokasi proyek, pertimbangan lalu lintas lama, tipe material dan struktur jembatan yang digunakan, apakah baja atau beton atau lainnya. Selanjutnya pertimbangan baru yang tadi lagi pertimbangan waktu pelaksanaan. Berikut adalah beberapa tipe metode erection lantai jembatan yang umumnya digunakan untuk berbagai konstruksi jembatan. Tipe 1 adalah sistem perancah, kedua sistem service crane-nya, titik 3 ada sistem launching truss, titik 4 ada sistem penggunaan counterweight atau linkset, titik kelima ada sistem launching gantry, titik keenam adalah sistem traveler atau heavy gantry. Lanjut. Sistem perancah. Keuntungan sistem perancah adalah minimnya alat angkat berat, service crane atau gantry yang diperlukan, mengingat pengecoran yang dilakukan adalah di tempat. Lebih minimnya biaya erection akibat tidak terlibatnya alat angkat berat, khususnya bila tipe ini telah dimiliki oleh heavy shoring. Selanjutnya, kerugian sistem perancah adalah kurang jelas. Maaf, kerugian sistem perancah adalah titik 1, produktivitas yang relatif rendah karena pekerjaan cor di tempat menuntut waktu yang lebih lama untuk proses persiapan formwork dan perancah dan proses setting beton. Titik 2 adalah menurut tipe tanah yang harus baik dan bila tanah yang ada untuk dudukan perancah kurang baik, maka akan berakibat perlunya struktur fondasi khusus untuk area perancah. Selanjutnya adalah metode perancah sistem service crane. Keuntungan sistem service crane adalah produktivitas erection yang tinggi, tidak terpengaruh pada tipe tanah yang ada di bawah lantai jembatan, sebatas mampu kerugian sistem service crane adalah umumnya penggunaan alat berat seperti ini menuntut biaya tinggi, mengingat biaya sewa metode perancah sistem service crane. Keuntungan sistem service crane adalah produktivitas erection yang tinggi. Titik 2 tidak terpengaruh kepada tipe tanah yang ada di bawah lantai jembatan, sebatas mampu dilewati untuk manuver alat berat. Kerugian sistem service crane adalah umumnya penggunaan alat berat seperti ini menuntut biaya tinggi, mengingat biaya sewa crane dengan kapasitas angkat tinggi adalah relatif mahal. Titik 2, perlunya akses road yang memadai untuk mobilisasi service crane. Metode service crane sistem launching truss. Keuntungan sistem launching truss adalah tidak terpengaruh kepada kondisi di bawah lantai jembatan, katakanlah sepenuhnya sungai. Kerugian sistem launching truss adalah umumnya penggunaan alat berat seperti ini juga menuntut biaya tinggi. Titik 2, diperlukan sistem
booking alat yang memadai mengingat tipe ini belum dimiliki banyak oleh subkontraktor erection. Titik 3, produktivitas relatif lebih rendah dibandingkan dengan sistem service crane, di mana perlu waktu ekstra untuk erection truss dan sistem angkat dan menempatkan girder. Selanjutnya adalah metode launching truss. Sistem penggunaan, ini adalah gambar metode launching truss. Sistem penggunaan counterweight dan link set. Nah, ini yang gambar ini. Lanjut, untuk konstruksi jembatan rangka baja, maka sistem penggunaan alat angkat baik service crane yang mungkin diletakkan di atas ponton atau konvensional gantry adalah cara paling umum, digunakan untuk mengangkat dan memasang batang per batang baja di posisinya. Selanjutnya ada sistem counterweight dan akan diperlukan yang biasa diambil dari konstruksi rangka baja yang belum dipasang ditambah dengan ekstra beban agar erection dengan sistem cantilever dapat dilakukan. Penggunaan link set juga dapat dilakukan untuk menghubungkan satu span rangka yang sudah jadi sebagai konstruksi counterweight bagi konstruksi rangka di span selanjutnya. Untuk jelasnya lihat gambar di bawah ini. Ya, inilah metode erection ya. Yang atas ini adalah, nah ini adalah gantry-nya, ini sistem long set. Ini sistem kerja ini jadi alat apa? Yang girder masuk dari sini nih, didorong. Selanjutnya, dan kedua adalah sistem pakai alat crane, dibantu crane. Sistem gesernya ini. Selanjutnya, untuk konstruksi jembatan di mana lantai jembatan berupa struktur beton precast segmental box, maka penggunaan alat launching gantry umumnya dapat digunakan di mana sistem ini mempunyai kecepatan erection tinggi yang didukung sistem padding segmental dari sisi belakang, alat tidak dari bawah karena pertimbangan lalu lintas misalnya. Lanjut. Ini adalah gambar metode launching gantry, sistem trapeller atau heavy gantry. Sistem trapeller umumnya digunakan untuk tipe jembatan balancing box, khususnya untuk lantai jembatan dengan beton cor di tempat. Bila pada tipe jembatan tipe ini menggunakan beton precast box segmental, maka sistem alat angkat gantry harus digunakan. Sistem kedua alat angkat ini juga digunakan untuk konstruksi jembatan kabel, khususnya untuk tipe kabel stay, maka erection deck juga memanfaatkan struktur kabel sebagai tumpuan baru. Sebelumnya nanti sistem travel bila beton adalah cast in place atau heavy gantry, bila beton adalah precast, akan maju ke segmen berikutnya. Inilah lebih kurang gambaran untuk alat bantu ya, erection. Salah satu beberapa alat bantu untuk erection dalam pekerjaan jembatan maupun pekerjaan flyover. Selanjutnya saya akan memberikan gambaran animasi untuk pekerjaan item jembatan. Ada yang satu. Sambil dari sini ya. Yang C1.
Habis deh. Maaf, lagi ada gangguan dikit. Iya. Yang lain ya. Jadi, maaf ini. Ini dan. Iya, yang tadi aja belum selesai tuh. Agin. Habis ini masih ada ini. Aduh, ini komplit pada saya tuh. Maaf nih kepotong nih. Saya kirim tadi itu ya. Nggak bisa deh. Kepotong ya. Hah? Saya ambil dari sini ya. Coba di sini. Nggak ada. Oh, belum tadi belum habis. Coba dari saya bisa nggak nih? Muncul nggak? Muncul ya? Jadi gimana nih? Muncul. Ada pekerjaan penelitian.
Oke, terima kasih. Itu tadi setelah definisinya, metode kerja, pelaksanaan konstruksi jembatan, dan tadi juga saya tampilkan animasi. Mungkin lebih gambarnya udah mulai jelas lah ya, gambaran metode kerja pelaksanaan jembatan dari mulai pengalihan aliran air sampai dengan pelaksanaan konstruksi. Jadi pada prinsipnya pekerjaan jembatan itu adalah, kalau waktu kita masih kuliah dulu ada istilah tumpuan sendi dan roll ya. Nah itu tadi yang adanya elastomer dan bearing pad itulah sendinya, rollnya. Jadi prinsipnya jembatan itu tidak mati antara balok girder dan tiang. Tiang tadi pilar dan abutmen. Saya kira itu saja dari saya, gambarannya lebih kurang. Mungkin nanti dari rekan-rekan ada yang mau tanya, yang mungkin saya bisa jawab. Silakan yang mau ini bertanya. Pak, dari Kupang, Pak. Ya, sebentar Pak ya. Terima kasih kepada narasumber yang telah memaparkan materinya mengenai jembatan. Nah, selanjutnya kita ke acara sesi tanya jawab. Mungkin itu setengah jam ya, udah cukup ya buat tanya jawab. Nanti dikasih waktu untuk bertanya 5 menit buat satu pertanyaan, ya kan, nanti dijawab oleh narasumber kita. Mungkin yang pertama mungkin dari anggota atau dari perwakilan Arkindo yang mau bertanya mengenai pekerjaan jembatan, silakan. Baik, terima kasih Pak Yuda. Terima kasih Pak. Ya, dari Kupang Pak Beni dari Kupang, Arkindo Kupang. Yang pertama, saya dengan ada pemaparan dari Pak Yuda ini betul-betul luar biasa, mengingatkan kembali kita pada waktu masih kuliah dan seterusnya. Kemudian pada pelaksanaan, jadi yang saya garis bawahi sini adalah metodenya Pak. Metodenya yang betul-betul menyesuaikan yang kondisi di lapangan. Kalau kami di Kupang ini Pak, kebetulan saya pensiun Pak, dulu kepala dinas PU juga, PUPR juga. Dan pengalaman di lapangan itu sangat berbeda sekali, karena pertama karena keterbatasan fasilitas, alat, dan juga tenaga. Dan inilah yang membuat kendala bagi kami. Sehingga kadang-kadang pekerjaan konstruksi yang jembatan yang ada pada aliran sungai yang lebar sungainya, kemudian tingkat kondisi struktur tanahnya rawa yang cukup dalam, memang menyulitkan kami kalau kita pakai pekerjaan sistem pakai perancah. Itu memang agak sedikit susah karena keterbatasan. Namun dengan adanya materi tadi, lewat itu video animasi tadi, saya kira sangat membantu kami, dan tentunya kami juga ingin kalau boleh bahan di share di grup untuk kita bisa pakai sebagai acuan juga Pak. Dan memang saya kira kita di bidang konstruksi ini tentu banyak materi, banyak ada banyak perubahan teknologi yang kita perlu belajar lagi, sehingga di lapangan kita juga bisa menyesuaikan yang kondisi. Jadi intinya saya senang sekali dan hanya butuhkan materinya saja untuk di-share. Itu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak perwakilan dari NTT. Mungkin itu materinya udah di-share Pak, untuk materi itu kalau nanti di-share ulang lagi. Di-share ulang lagi. Nanti di-share ulang nih Pak. Nah, mungkin ada tambahan dari narasumber untuk menjawab pertanyaannya. Ya mau ini. Ada pertambah lagi Pak. Ya mungkin dari yang lainnya, peserta dari perusahaan atau perwakilan yang mau bertanya lagi. Di Arkindo Palu, Pak. Oh siap, dari Arkindo Palu, dari Pak Murdiman. Pak Dirman, siap Pak Dirman. Ya. Iya. Silakan, Pak. Iya, yang ingin kami tanyakan ke Pak Adli,
mohon dijelaskan kriteria atau dasar-dasar penentuan untuk fondasi jembatan, Pak. Dasar-dasar atau kriteria yang untuk menentukan jenis fondasi jembatan. Yang pertama. Kemudian yang kedua untuk pembebanan, Pak, baik untuk penentuan konstruksi lantai jembatan maupun fondasi, mohon dijelaskan Pak, beban apa saja, Pak? Dasar-dasar untuk menekan beban untuk plat lantai jembatan maupun fondasi itu dari jenis beban apa saja yang dimasukkan di dalam perhitungan perencanaan, Pak? Iya, karena kan ada termasuk kayak beban gempa, kemudian apa yang lain ya, beban berat sendiri dan sebagainya, mohon dijelaskan secara jelas gitu. Itu Pak. Ya, demikian Pak. Terima kasih. Siap Pak Dirman, terima kasih. Mungkin mau langsung dijawab? Oke, gua dulu ya. Siap. Terima kasih dari Pak Denny tadi Arkindo Kupang. Nanti materinya kita share juga. Dan selanjutnya adalah dari Pak Kirman Arkindo Palu ya. Jadi untuk pembebanan jembatan ini, saya sebenarnya ada materinya untuk pembebanan jembatan. Jadi prinsipnya pembebanan itu Pak dari berat sendiri, berat hidup, mungkin ada gempa atau di situ ada beban horizontal, ya kan? Nah nanti di situ sebenarnya di mana yang paling besar pembebanan itu kan kita ambil, biasanya begitu polanya. Nanti saya ada materi juga untuk pembebanan. Nanti saya kirim juga atau mau dibuka sekarang biar supaya jelas. Ya, bisa dianu saja, Pak, ditayangkan mungkin. Oke, ya. Lanjut ya. Ya. Mbak Dina. Saya, Pak. Oh, iya. Ini langsung masuk nggak nih? Langsung masuk. Mohon sabar Pak Dirman ya. Lagi ada sistem error. Iya. Kalau memang tidak bisa ditampilkan, Pak, mungkin bisa dijelaskan secara garis besarnya saja, Pak, mungkin. Kalau supaya tidak makan waktu terlalu lama. Jadi poinnya Pak, untuk pembebanan itu adalah dari beban hidup, beban mati, beban hidup, beban horizontal. Bisa saja beban horizontal itu akibat berat sendiri, air sungai, atau beban gempa. Dari kombinasi pembebanan tersebut nanti diambil mana yang lebih besar. Biasanya begitu Pak, sistem pembebanan ya Pak ya. Jadi metode nanti modul bentuk jembatan ya tergantung mana yang lebih efisien. Mau rangka baja atau beton tergantung bentangannya. Mau sistem sistem yang melengkung atau yang konstruksi bajanya ke bawah. Itu nanti ada nih penjelasan di video saya sebenarnya nih. Komplit pembebanan sekalian sama sistem kabel juga nih ada nih. Kemudian Pak, untuk penentuan fondasi jembatan, Pak, nanti kriteria apa Pak yang bisa menetapkan ini fondasi misalnya sumuran atau fondasi tiang panjang atau dan sebagainya itu? Biasanya pakai metode ini Pak, sondir dulu pemeriksaan tanah, uji tanah. Nanti mana yang lebih efisien. Biasanya kalau untuk daerah-daerah basah untuk penggunanya lebih itu sebenarnya pancang ya. Karena nggak ada proses untuk pengecoran segala macam, hanya di put platnya aja. Tapi karena lihat kondisi juga Pak sebenarnya Pak. Tapi memang kalau pancang ini kondisinya biasanya di alat berat. Tapi sama aja. Untuk pekerjaan borpel juga sama. Kalau di daerah-daerah yang rawa begitu juga harus kita siapkan seatbelt. Mungkin masih banyak juga penggunaan alat beratnya. Belum masang seatbeltnya, belum penggunaan borpelnya. Banyak proses biasanya. Itu dari daya dukung tanah biasanya Pak. Oh iya. Iya, jadi mungkin dari daya dukung tanah itu Pak ya bisa diketahui kedalaman tanah kerasnya di mana gitu Pak ya? Berapa? Ya biasanya hasil borpel Pak.
biasa hasil sondir. Nanti sondir kita lab, nah berapa kedalaman struktur tanah. Nanti kita simulasikan dengan struktur fondasi, biasanya begitu Pak. Ya. Iya Pak, ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Pak Dirman dari Palu. Ya. Ya. Makasih Pak Dirman. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi dari perwakilan atau dari perusahaan. Dari Kesempatan. NTT mau nambahin lagi? Nanti saya kirim ini materi. Nanti semua materi di-share ke Sharing aja nih buat tambah pengetahuan. Ya, betul, betul. Sedikit Pak Yuda. Silakan. Mohon izin Pak, dapatkan nomor HP-nya Bapak ya. Boleh. Izin. Ya, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ya, saya ketua dari Sulsel, Pak Hidayat. Susi ya. Assalamualaikum Pak Hidayat. Belum mobil dia. Nih, bertanya, sore ketua. Selamat sore Pak Hidayat. Suaranya masih di-mute ketua. Ya, sore Mas Edo. Mungkin Halo. ada yang mempertanyakan tentang jembatan ketua. Ya, gini aja, Pak Mas tadi mungkin ada apa namanya, ada itu yang masalah file-filenya atau apa post-tension dan pretension itu. Kemudian yang ada yang tidak umum buat saya kemarin di Jepang lihat di jalan layang itu dia lakukan pengecoran, jadi di join antara apa namanya pilar beton itu dengan bentangan, jadi dia tidak duduk, dia hanya berikan space mungkin kurang lebih 30 cm. Kemudian itu yang dicor itu sehingga setelah dicor baru kelihatan apa namanya, mungkin ada file-file yang Bapak yang berkecimpung di jembatan ini mungkin ada referensi-referensi itu. Saya cari-cari juga itu kemarin di Jepang tapi saya tidak dapat. Jadi modelnya dia pracetak yang jadi diangkat ke atas, kemudian di atas nanti di joinnya itu pertemuannya itu dicor itu. Cuma saya sempat diskusi, mutu beton yang digunakan jauh lebih 2 kali lipat daripada mutu bentangan yang ada. Mungkin ada referensinya itu Pak. Kemudian juga yang kita masih minim juga ini untuk post-tension dan pretension. Saya kira itu barangkali untuk Bapak materi, siapa tahu ada. Itu Mas Edo. Siap. Terima kasih ketua. Mungkin itu ada penambahan dari ketua ya, yang udah jalan-jalan ke Jepang. Ya. Dan lihat pekerjaannya bagaimana seperti apa ya kan. Mungkin ada penambahan dari narasumber kita. Mungkin Pak Andri. Terima kasih Pak Hidayat. Sebenarnya pada prinsipnya untuk pekerjaan jembatan itu adalah tumpuannya sendi dan roll. Poinnya gitu. Mungkin yang disampaikan Pak Hidayat mungkin sambungan girder. Bisa jadi dia ada pengecoran tengah. Cuma kan prinsipnya mungkin dia pakai pre-stress. Jadi untuk tentunya pre-stress ini kan yang dihitung kan pembesiannya, karena beton itu tidak mampu untuk menahan gaya tarik. Karena di jembatan ini sangat dominan gaya tariknya nih. Jadi mungkin pertimbangannya itu tadi pre-stressnya yang kita diutamakan ini. Untuk beton mungkin aja ada pengerjaan, ada pengecoran seperti ada elevated untuk pekerjaan yang kemarin itu untuk LRT, untuk flyover, untuk bentangan, contohnya di daerah tol Uki ya, itu yang terakhir. Itu saya lihat memang ada pengecoran tengah.
Nah, tapi kan struktur utamanya itu yaitu tadi pre-stress, Pak. Jadi beton itu mungkin agak di ini juga di apa? Di apa ya? Hanya untuk gaya tekannya saja mungkin, Pak. Mungkin kalau ada pengecoran tengah, kecuali untuk pengerjaan pengecoran balok anak atau plat ya mungkin. Itu mungkin aja karena tumpuan girdernya sudah kuat. Saya kira itu saja, Pak. Dari saya mungkin ada yang bisa nambah atau mungkin ada yang lain, silakan. Iya, Mas Edo. Ya, siap. Kalau misalnya ada referensi yang itu, Oke, Ketua. saya kira oke, ya. Siap, Mas Edo, ya. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang lain untuk bertanya, waktunya masih ada. Kalau masih ada bertanya, saya kasih kesempatan satu lagi. Jika tidak, saya sudahin acara tanya jawab hari ini. Mungkin ada yang lain. Sudah tidak ada ya kayaknya ya, sepertinya sudah paham ya dengan materi pekerjaan jembatan ini. Mungkin dari saya acara tanya jawab saya sudahkan, mungkin karena waktu juga sudah menjelang sore. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan para peserta yang hadir pada acara FGD ini, yang turut bersama-sama melaksanakan kegiatan FGD ini. Dari saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih untuk moderator dan narasumber. Selanjutnya ada dari Ketua Umum Arkindo mau menyampaikan saran dalam ada penyampaian untuk Zoom selanjutnya. Untuk Bapak Haji Rezlian, dipersilakan. Terima kasih MC. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman khususnya daerah Sulteng, NTT, Sulsel, terus teman-teman dari Jawa Barat. Ya, jadi kegiatan ini sangat berguna bagi kita Arkindo. Mudah-mudahan next tanggal berapa next ya? Tanggal berapa dok? 23 ya? 21 ya? Jadi kita masih ada kegiatan selama 7 kegiatan. Jadi ini yang ketiga. Jadi saya berharap dan bermohon kepada teman-teman semua ya, walaupun yang sudah mengikuti sekarang bisa ngikut lagi, kayak saya undang lagi gitu. Itu apa namanya itu? Mas Yoyo ya? Jadi next itu ada acara lagi FGD tanggal 21. Hah? 21 ya? Tanggal 21 itu kalau nggak salah judulnya K3 dan peralatan konstruksi. Ya, itu narasumbernya Pak Yoyo. Ini dia juga hadir di sini sebagai PT-nya itu Pak Prasetyo Quality ya. Jadi saya berharap yang next Bapak-bapak, teman-teman saya semua dari seluruh Indonesia, pengurus yang punya PT juga bisa hadir di lain kesempatan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua ikut hadir sampai tuntas. Ini sangat bahagia bagi diri saya sendiri, ya. Mari kita berusaha terus, maju pantang mundur. Semoga Arkindo ini diterima akreditasinya di batch yang ke-7 ini. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, bisa minta waktunya? Waalaikumsalam. Terima kasih untuk penyampaiannya dari Pak Haji Rezlian. Selanjutnya acara kita berakhir di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta Bapak Ibu pengurus, ketua, dan anggota Arkindo yang telah menyimak acara kami dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang dikenal di hati Bapak Ibu. Sekian, mari kita tutup bersama acara kegiatan hari ini dengan berdoa.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tuh ngisi absen. Jangan lupa untuk absennya ya Bapak Jangan Ibu. lupa. Ini soalnya ngikut-ngikut kebanyakan lupa ngisi absen, nanya terus lupa ngisi absen. Udah. Tolong ya. Buat yang belum absen, Arman, Sultan. Ya, Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Jangan Mas. lupa izin ketum, izin lab. Ya. Ya, Salam Bu assalamualaikum. Erna ya, NTT, terima kasih ya NTT. Wow, ini istimewa banget nih nanya terus. Top. Ya, Sultan juga nanya tadi ya. Ya, oke. Jadi ke Pak Dirman, saya udah kangen berat sama Pak Dirman. Udah berapa tahun kita nggak ketemu Pak? 4 tahun ya. Pak Reza bisa minta waktunya? Jadi saya berharap Halo. ya besok juga dibawa Pak teman-teman yang di Halo, Pak Reza. sidang, Bapak Halo. sama PT-nya gitu. Pak Reza. Ya. Bisa Ya, Pak. bisa Oke, tanya sedikit. saya jadi mohon pamit nih ya karena sudah waktunya saya mau biasa nih sudah jam 4 ini kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar ya. Ya Mas. Bapak Ibu jangan lupa untuk absen ya. Absennya sebelum kita live bersama. Ini Mbak MC boleh bicara? Iya, Bapak Ibu. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. Yang kita sharing. Ya, baik Pak. Nanti kita kasih nomornya. Tolong isi absen saja dulu Pak. Ya. terima kasih untuk provinsi, untuk Sumut.